Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Wahyu Chandra Kusuma dengan NIM 4312 0010363 dan saya berasal dari Universitas Mercu Buana, Warung Buncit. Saya di sini selaku anggota dari kelompok 2. Izinkan saya dan teman-teman saya menjelaskan materi kami yakni mengenai studi kelayakan bisnis investasi SPBU. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang SPBU PT Pertamina. SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya, SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, Pertamax, dan Pertamax Plus. SPBU merupakan bisnis menjanjikan karena bahan bakar merupakan kebutuhan dan tingkat pembelian kendaraan semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini ada 3 perusahaan penyedia bahan bakar yang diantaranya PT Pertamina, Shell Indonesia, dan Vivo Indonesia. PT Pertamina merupakan perusahaan penyedia bahan bakar milik negara yang terbesar di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan para pengusaha menginvest uangnya dengan mendirikan SPBU PT Pertamina. Maka di sini kami akan menganalisa kelayakan bisnis SPBU ini karena banyaknya pengusaha yang mendirikan SPBU lewat PT Pertamina. Output dari presentasi ini adalah penjelasan apakah usaha ini masih layak atau tidaknya. Perkenalkan, nama saya Arik Ramanda Nugraha. Saya adalah anggota kelompok 2. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari perusahaan SPBU. Nah, struktur organisasi sendiri sangatlah penting dalam organisasi karena berperan untuk mengatur hubungan antar unit kerja serta melakukan pembagian dan pengordinasian tugas serta wewenang secara lebih efektif. Adapun struktur organisasi beserta jabatan dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Presiden Direktur. Presiden Direktur sendiri merupakan pihak yang paling tinggi yang bertindak sebagai pemimpin serta menjalankan perusahaan. Adapun tugas-tugasnya yakni mencakup pertama memimpin dan mengendalikan semua kegiatan SPBU, mengelola kekayaan SPBU, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan, serta merancang dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. Lalu untuk struktur organisasi yang kedua diisi oleh manajer atau dealer, yakni orang yang mampu mengintegrasikan berbagai macam variabel seperti karakteristik, budaya, pendidikan, dan latar belakang ke dalam suatu tujuan organisasi yang sama dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian, di mana ada pengarahan yang mencakup pembuatan keputusan, kebijaksanaan, supervisi, rancangan organisasi, dan pekerjaan serta seleksi penelitian, penilaian, dan pengembangan. Adapun tugas-tugasnya yakni meliputi mewakili SPBU di hadapan Pertamina, menetapkan keputusan-keputusan internal SPBU, lalu yang ketiga melakukan proses pengadaan BBM, dan yang terakhir adalah melaksanakan manajemen personalia SPBU. Struktur organisasi yang ketiga diisi oleh supervisor. Supervisor ini merupakan pihak yang mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam menjalankan orang dan usaha yang sedang dijalankan serta menilai hasil-hasil yang diperoleh terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada atau terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, untuk tugas-tugasnya, yang pertama yakni bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan operasional. Lalu yang kedua adalah memonitoring konsistensi kualitas dan kuantitas BBM. Lalu yang terakhir adalah memonitoring penjualan dan persediaan BBM. Untuk struktur organisasi yang keempat adalah pengawas atau foreman BBM.
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, membandingkan kerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, serta menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan seoptimal mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Adapun tugas-tugas dari pengawas atau foreman BBM sendiri adalah yang pertama, bertanggung jawab atas kegiatan operasional penjualan BBM, lalu yang kedua bertanggung jawab atas kegiatan perawatan alat dan fasilitas, ketiga mengkoordinasikan kegiatan shift, keempat menyelesaikan kegiatan administrasi umum, yang kelima melakukan pembuatan transaksi keuangan. Struktur selanjutnya yakni staf administrasi, orang yang melakukan pencatatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi yang ada di dalam SPBU tersebut. Tugas-tugasnya yakni melaksanakan kegiatan surat menyurat, dokumentasi, dan pengarsipan. Lalu yang kedua melaksanakan kegiatan pelayanan kantor, penyediaan fasilitas, dan pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan. Untuk jabatan selanjutnya yakni sebagai operator. Operator sendiri merupakan orang yang berhadapan secara langsung dengan pelanggan pada saat pengisian BBM atau melakukan face-to-face dengan konsumen. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri adalah yang pertama melayani konsumen dalam pengisian BBM, yang kedua menjalani serta menjaga kebersihan lingkungan dan alat, dan yang ketiga merupakan kegiatan perawatan harian untuk pompa, tangki, dan generator, dan yang terakhir adalah melakukan pembersihan rutin seluruh fasilitas dalam kompleks SPBU. Struktur selanjutnya adalah office boy. Office boy sendiri melakukan pembersihan di area SPBU setiap hari. Tugas-tugasnya yakni meliputi melakukan pembersihan rutin seluruh fasilitas dalam kompleks SPBU dan menjaga kebersihan serta lingkungan dan alat. Dan yang terakhir adalah security. Pihak yang melakukan pengamanan terhadap segala kegiatan yang ada di SPBU. Tugas-tugasnya juga meliputi melakukan pengamanan terhadap sarana dan fasilitas pekerja dan konsumen di area SPBU. Kemudian mengatur ketertiban lalu lintas kendaraan konsumen di area SPBU. Dan yang terakhir adalah menutup jalur masuk dan keluar bila SPBU tidak tengah beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibullah. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama SPBU PT Pertamina. Kerjasama pembangunan SPBU PT Pertamina itu dibagi menjadi dua, yaitu CODO dan DODO. CODO itu kepanjangan dari Company Owned Dealer Operated. Yang inti dari kerjasamanya itu adalah Pertamina hanya memiliki SPBU-nya, sedangkan operasional SPBU tersebut dikelola oleh mitra dari pihak swasta. Jadi, status SPBU, lahan, dan seluruh barang-barang SPBU itu milik Pertamina, dan mitra hanya menjalankan saja. Yang kedua adalah DODO. DODO itu kepanjangan dari Dealer Owned, Dealer Operated. Yang inti dari kerjasamanya adalah mitra dari pihak swasta memiliki dan mengelola sendiri SPBU dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dari Pertamina. Jadi, status SPBU, lahan, dan seluruh barang-barang hingga operasional itu dimiliki dan dijalankan oleh mitra. PT Pertamina hanya mengawasi saja. Kerjasama DODO merupakan kerjasama yang paling diminati oleh para pengusaha dan investor. Selain itu, ada dua jenis SPBU dalam Pertamina, yaitu SPBU konvensional dan SPBU modular. Yang pertama, SPBU konvensional. SPBU konvensional adalah SPBU yang tangkinya tertanam di dalam tanah. Tangki yang ditanam di dalam tanah itu dikarenakan ukuran tangki yang sangat besar dan bisa menampung berbagai jenis bahan bakar. Biasanya SPBU ini menyediakan semua jenis bahan bakar bensin dan diesel.
SPBU konvensional itu dapat ditemukan di rest area tol atau di kota-kota besar yang padat penduduk seperti ibu kota Jakarta. Berikut penjelasan dari SPBU konvensional. Yang pertama, harus memiliki luas area sebesar 1.200 meter persegi hingga 2.000 meter persegi. Yang kedua, biaya modal yang dibutuhkan adalah 5-7 miliar. Yang ketiga adalah kapasitas volume penjualan per hari adalah 10-20 kiloliter. Yang terakhir adalah estimasi pembelian per hari adalah 400-600 kendaraan. Di sini ada catatan penting tentang modal. Jadi, modal yang tadi yang saya sebutkan itu telah meliputi biaya pembangunan SPBU dan fasilitas-fasilitas penunjangnya seperti tempat ibadah, ATM, dan minimarket. Lalu juga sudah tercover dengan pengadaan peralatan, perizinan, hingga menyiapkan staf-stafnya. Selain itu, kerjasama ini sudah termasuk akses kerjasama antara mitra dengan lokal partner yang dibutuhkan. Yang kedua adalah SPBU modular. SPBU modular adalah SPBU di mana tangkinya itu berada di luar dan berukuran besar. Biasanya, SPBU ini hanya menjual satu jenis bahan bakar saja, seperti menjual bensin saja, namun tidak menjual jenis diesel. SPBU ini paling sering ditemukan di daerah-daerah pinggir kota hingga perdesaan. Berikut penjelasan dari SPBU modular. Yang pertama, SPBU ini harus memiliki luas area sebesar 1.000 meter persegi hingga 1.300 meter persegi. Yang kedua, biaya modal yang dibutuhkan adalah 1,5 sampai 2 miliar. Yang ketiga, kapasitas volume penjualan per hari adalah 4 sampai 6 kiloliter. Yang terakhir, estimasi pembelian per hari adalah 150 sampai 200 kendaraan. Di sini juga ada catatan penting tentang syarat lokasi. Jadi, syarat lokasi pembangunan SPBU itu tergantung dari letak lahan yang akan dibangun. Apabila lahan yang akan dibangun SPBU tersebut itu terletak di jalan besar atau jalan utama seperti jalan tol atau jalan ibu kota, maka luas lahan yang harus dimiliki itu minimal 1.800 meter persegi. Sedangkan untuk lahan lokal itu minimal lahannya adalah 1.000 meter persegi. Di sini kami telah melakukan observasi dari SPBU Komsen Kecamatan Jatisari. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh kami, SPBU Komsen Kecamatan Jatisari merupakan SPBU yang berjenis konvensional, di mana memiliki perkiraan luas tanahnya itu 1.200 meter persegi. Alasan membangun SPBU Komsen Kecamatan Jatisari itu karena yang pertama, padat penduduk, di mana sebagian masyarakatnya itu memiliki kendaraan roda 2 hingga roda 4. Yang kedua, letak strategis karena dekat dengan gerbang tol dan di pinggir jalan raya besar Komsen. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di peta di gambar sebelah kanan. Dan yang selanjutnya alasannya sedikitnya ATM di Jatisari sehingga SPBU ini memfasilitasi customer-nya dengan ATM yang lengkap. Jadi bisa menjadi daya tarik orang-orang di sekitarnya untuk mengisi bahan bakarnya di SPBU ini. Yang terakhir alasannya adalah karena jarak antara SPBU ini dengan SPBU lainnya itu sekitar 5 kilo. Sehingga masyarakat Jatisari lebih memilih SPBU ini daripada pergi 5 kilo untuk SPBU lainnya. Mungkin selanjutnya adalah analisa keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dava Radia Pratama. Di sini saya akan membawakan tentang analisis keuangan. Terkait mekanisme dan profit margin mekanisme bisnis SPBU, yaitu pihak pengusaha atau pengelola SPBU harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atau penembusan delivery order ke Pertamina. Kemudian barulah bahan bakar minyak dikirim melalui perusahaan transportir rekanan PT Pertamina menuju SPBU, dan proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1-3 hari. Sehingga ada baiknya pengelola SPBU dapat mengantisipasi dengan menyiapkan cadangan BBM secukupnya agar intensitas penjualan tidak tersendat atau terganggu. Adapun keuntungan unit usaha SPBU ditentukan oleh perusahaan induknya yaitu PT Pertamina selaku franchisor, yaitu untuk SPBU standar dengan profit margin Rp180 per liternya. Sedangkan untuk SPBU W yang telah menerapkan program SPBU Pastipas, maka profit marginnya adalah Rp205 per liternya. Sehingga untuk merencanakan prospek usaha SPBU ini, maka
Pengusaha atau calon pengusaha SPBU perlu memilih lokasi yang strategis serta menyeleksi atau merekrut manajer pengelola dan tenaga pelayanan yang berpenampilan baik, jujur, terampil, dan berguna untuk menunjang besaran volume omset penjualan. Dengan demikian, maka diharapkan terjadi percepatan BEP atau Break Even Point, yaitu nilai investasi yang telah ditanamkan dapat segera kembali, yang mana idealnya adalah kurang lebih 5 tahun sudah dapat kembali modalnya. Nah, di sini ada ilustrasi perhitungan harga pokok penjualan di usaha SPBU dalam 30 hari kerja dengan asumsi omset penjualan BBM 20 ton per hari, belum termasuk pendapatan dan penjualan jasa lainnya. Perhitungan harga pokok penjualan usaha SPBU per bulan. Per bulan. Ini yang pertama, penjualan BBM. Di sini kita ambil contoh 2 BBM saja, yaitu premium dan solar. Untuk premium 300.000 liter dikali 4.500 sama dengan 1.350 juta. Nah, yang kedua ada solar 300.000 liter dikali 4.500.000 rupiah sama dengan 1.350 juta. Untuk penjualan BBM, kita mendapatkan sekitar 2.700 juta rupiah. 700.000 rupiah. Maaf, untuk penjualan BBM itu kita mendapatkan sekitar 2.700 juta rupiah. Nah, untuk penebusan DO atau delivery order atau biaya variabel, yang pertama premium 300.000 dikali 4.295 sama dengan 1.288.500.000 rupiah. Dan untuk solar 300.000 dikali 4.295.000 rupiah sama dengan 1.288.500.000 rupiah. Untuk biaya variabel kita mendapatkan sekitar 2.577 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya operasional. Untuk biaya operasional kita pertama untuk gaji karyawan 2 shift itu sekitar 6.500.000, tunjangannya itu 550.000, askes atau aspek 1.300.000, listrik ditambah air dan telepon itu 2 juta, penyusutan alat gedung itu 5 juta, dan perawatan sosial itu 500.000. Untuk biaya tetap ini ada 15.850.000 rupiah. Untuk total biaya sama dengan 2.592.850.000 rupiah. Untuk laba bersih per bulan itu sekitar 107.150.000 rupiah. Untuk laba bersih per tahun itu sebelum PPh ya, itu sekitar 1.285.800.000 rupiah. Maaf, 1.285.800.000 rupiah. Dengan asumsi perhitungan tersebut di atas, maka bila mana seluruh dana yang diinvestasikan untuk mendirikan unit usaha SPBU adalah senilai 5 miliar, maka dalam jangka waktu antara 4 tahun, maka modal akan kembali atau terjadi break even point. Lalu kesimpulannya, untuk stasiun pelayanan bahan bakar umum atau SPBU merupakan sarana pelayanan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor masyarakat umum, di mana manajemen pemasaran ditangani oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. SPBU merupakan salah satu infrastruktur wilayah yang sangat diperlukan dalam menggerakkan sosial ekonomi masyarakat, karena hingga saat ini bahan bakar minyak dari sumber fosil ini masih menjadi andalan utama dalam memenuhi kebutuhan energi bagi kehidupan manusia. Seiring dengan era globalisasi, perdagangan dunia, bisnis investasi stasiun pelayanan bahan bakar SPBU telah berdiri di berbagai penjuru jalan-jalan raya, baik di wilayah kota-kota besar maupun kota-kota kecil, termasuk kota-kota kecamatan. Pertumbuhan bisnis stasiun pelayanan bahan bakar atau SPBU di Kota Bekasi yang demikian menjamur tersebut serius memberikan keuntungan konsumen, karena konsumen dengan mudah mendapatkan pelayanan bahan bakar minyak. Namun di sisi lain membawa dampak adanya persaingan bisnis yang sangat ketat dan cenderung tidak sehat. Sejumlah SPBU berdiri saling berdekatan satu sama yang lain dengan jarak beratus-ratus meter saja. Sebagai akibatnya, beberapa SPBU terpaksa ditutup oleh pemiliknya karena kalah bersaing. Tetapi di sekitar Jatisari, jarak antara SPBU ke SPBU lain berjarak sekitar 8 km. Maka dari itu, kami mendirikan SPBU ini yang bertempatan dengan
Di dekat tol dan jalan raya besar, kami juga memanfaatkan kurangnya ATM di Jatisari sehingga SPBU ini menyediakan fasilitas ATM yang lengkap. Sebagai usaha yang bergerak di bidang retail, setiap toko mungkin memiliki wilayah geografis dari mana sebagian besar pelanggannya berasal. Potensi pasar dari setiap toko ditentukan oleh pola pengeluaran penduduk di wilayah perdagangan. Namun, potensi pasar tidak statis dan dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan dalam perkembangan ekonomi, ukuran populasi, usaha, dan komposisi etnis, dan indikator-indikator sosial ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang orientasi pelanggan adalah dasar di mana gerai retail harus membuat keputusan target pasar mereka. Suatu wilayah geografis terdiri dari beberapa pasar yang pada gilirannya terdiri dari beberapa bidang perdagangan yang meliputi area metropolitan, kota, dan kota kecil. Dalam setiap area perdagangan mungkin ada beberapa lokasi potensial untuk mendirikan gerai retail. Masing-masing pasar regional mungkin menunjukkan peluang retail berbeda-beda. Jaringan retail besar menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan persyaratan pasar regional individu berdasarkan fisik, geografis, konsumen, ekonomi, dan karakteristik kompetitif. Sebuah pasar regional lebih lanjut terdiri dari pasar geografis beragam seperti area metropolitan, kota, atau kota kecil. Pada itu, pengecer harus terus menyadari analisis perubahan batas-batas wilayah pasar dan perilaku pasar sebagai proses yang berkelanjutan. Perubahan dalam batas wilayah pasar dapat ditimbulkan oleh lokasi pelanggan dan karakteristik modifikasi dalam lalu lintas utama arteri dan masuk kompetisi baru di pasar sebagainya. Kurang lebih dari kelompok kami seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.